Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selamat Abi Harfudin lagi dan Muhammadul Dawati Ma'amdi sebagai mahasiswa pesantren Sukarno. Yang saya hormati guru-guru saya, teman dan keluarga saya. Perkenalkan saya Fadila Zahra. Di sini saya berdasarkan wawancara saya menuju tentang iman ibadah. Di sini sebelum saya menjelaskan, saya akan menanyakan kepada kalian bagaimana kabar pada hari ini. Alhamdulillah luar biasa. Jadi semangat dahsyat Allah Akbar. Sudah kalian saya dari kelas 7 MTS Bernama Hida. Di sini saya akan mempresentasikan kepada materi saya untuk tentang iman ibadah. Di sini ada cabang tentang iman kehidupan, 3 iman dan ibadah. Di cabang yang pertama ada iman kehidupan adalah iman kehidupan adalah bagi yang kamu cari cahaya dalam hati. Itu tanpa iman kehidupan, tanpa iman kehidupan kamu jadi gelap dan kehidupan tidak bermanfaat dan tidak pula seperti jalan tanpa arah. Yaitu adalah iman kehidupan adalah mengajarkan semua yang disyariatkan kepada Allah, yang harus dilakukan dan harus yang diwajibkan dan tak mencoba yang besar. Di sini di cabang yang kedua tentang 3 iman. 3 iman adalah menanamkan dalam hati, ucapan lisan terapkan dalam perbuatan. Itu adalah pertama adalah dalam hati, ucapan lisan harus kita jawab dengan untuk memasukkan dalam iman dan ibadah dan pahala. Jika lisan kita tidak bisa kita jaga, maka kita bukan menambahkan iman atau menambahkan pahala, tetapi kita akan menambahkan dosa. Dan terapkanlah dalam perbuatannya itu iman dan ibadah bukan hanya untuk kita lakukan, hanya harus kita jaga, tetapi iman dan ibadah dan kewajiban Al-Islam adalah ibadah. Ibadah itu salah satu kegiatan wajib yang disarankan kepada Allah, dan juga ibadah, iman, pahala, zakat, dan lain sebagainya. Ibadah juga bukan juga dilakukan dengan sholat, tapi diwajibkan untuk sholat. Ibadah juga segala yaitu hambatan untuk hambatan kita untuk penghambatan kita kepada Allah adalah aktivitas atau segala aktivitas syarat atau zakat, iman, ibadah atau syariat, sholat, puasa. Biasanya dengan aktivitas kita menunaikan sholat ataupun menunaikan berzakat, menunaikan pahala, saling menolong. Itu karena celah-celah aktivitas kita. Jadi aktivitas itu adalah hal yang harus kita utamakan, yang harus tidak kita utamakan dari sholat atau ibadah dan iman. Dan pertama adalah ibadah juga bisa dilakukan dengan zakat, amal ibadah, dan sholat, puasa, dan lain sebagainya, atau menolong dan lain sebagainya yang termasuk dalam ibadah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau tidak salah. Saya Ri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.